kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita dapat berkumpul bersama sini pada kegiatan Sharing Knowledge and Motivation Student Development Program Celebration Sabtu 25 Maret 2023. Yang kami hormati Pak Asep selaku Kepala SMK Maharati dan Pak Joel selaku pemateri kita pada hari ini. Izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penampilan tari, yang ketiga penampilan menyanyi, yang keempat acara inti kita yaitu sosialisasi 4C dari Pak Joel. Yang kelima penampilan menyanyi lagi, dan keenam penutup, dan ketujuh sesi foto bersama. Baiklah, untuk membuka acara kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita saksikan penampilan tari dari Suci dan teman-teman. Selamat menyaksikan.
penampilan dari penari SMK Maharati kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya setelah penampilan tari kita akan mendengarkan suara dari penyanyi SMK Maharati kita, Cinta dan Reba. Kepada Cinta dan Reba dipersilakan. Diambilnya ada mamang juga. Ya, harus ada budaya pada sebelah masuk sebelah itu fashion kalau jadi artis masih ngurus kabel pak. Yang belakang panggung ini mana? Itu baik. Wan panitianya tuh. Udah. Thank you, Bang. Yang ngurus itu soalnya Pak, nggak paham. Kelarin, Dre. Nanti yang diedit nas di kamera aku. Ada vlog-vlognya. Pucat langsung dia. Pucat dia. Ada pengen lagi. Cek. Siapa yang pernah mencoloknya bantu. Bantu aja. Siapa yang pernah mencoloknya John? Yang jago colok. Ya, kau juga mencolok nih. Ayo sambo. Makan dulu kan. Tukar. Bisa kok edit mas, bisa edit kok. Untuk pasang deh. Cek. Ketawa duluan harus berani diketawain. Waiting for connection.
Mondo. Mondo ya. Beri tepuk tangan yang meriah dan teman kita Cinta dan Reba. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu sosialisasi terkait PACE dari Pak Joel. Kepada Pak Joel kami persilahkan. Oke, cek, baik. Yang terhormat, saya sebagai wakil kepala sekolah ya. Sebagai saya Maharati. Nanti masih fokus ya semua ya. Oke, dan itu hanya juk-juk orang tua aja. Kayaknya tidak deh. Oke, yang terhormat Pak Asep, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang berkesempatan untuk hadir, yang terhormat juga Bu Caroline ya, sebagai mentor dari SDP Sudirman ya. Di mana beliau? Wakilan. Siapa wakilan? Oke, baik. Di kesempatan kali ini tanpa mengurangi semangat dari semua kita di tempat ini. Bapak di tempat ini hanya memakan waktu sebentar saja dikarenakan memang juga Bapak mempunyai kesibukan dan juga tugas yang tidak bisa ditinggalkan dengan waktu yang lama. Jadi hanya sosialisasi terkait dengan program 4C kita saja. Di depan ini sudah terpasang ada 2 talawang yang menjadi talawang SMK Maharati. Dan ini menjadi salah satu program 4C untuk semester ini adalah pembuatan talawang. Ya, pembuatan talawang. Nah, keseluruhan bahan-bahannya akan disediakan oleh sekolah. Kalian hanya diharapkan untuk pembuatan, dan di sana diharapkan ada kerjasama, kelompoknya masing-masing, dan juga kreativitasnya. Di sana juga ada estetikanya akan dinilai keseluruhannya. Harapannya talawang yang hasil karya kalian masing-masing nantinya, ya, itu tidak hanya sekedar elok dilihat saja. Ya, elok dilihat saja. Pertama sekali Bapak dari SMK Maharati, Bapak pernah mengingat pembicaraan ketua yayasan kita dulu Pak Besten. Beliau menyampaikan seperti ini. Kenapa karya-karya UMKM yang ada di Kalimantan Tengah itu tidak bisa go internasional? Salah satunya contohnya rotan-rotannya. Dulu kan kita masih banyak tas dari rotan. Terus banyak bahan-bahan yang perlu digunakan juga, ya, kekayaan-kekayaan alam kita. Kenapa tidak bisa go internasional? Karena ternyata hanya sekedar elok dilihat saja, ya, hanya sekedar elok dilihat saja. Kita lihat talawang yang ada di depan kita 2 ini. Kegunaannya apa? Talawang kalau dulu kegunaannya apa? Perisai ya. Perisai digunakan untuk perang. Gitu ya. Bukan berarti SMK Maharati 4C-nya mempersiapkan anak-anaknya untuk perang, bukan ya. Nah, paham ya. Nah, jadi salah satu yang menjadi tugasnya kita adalah bagaimana kita bisa membuat karya-karya yang ada di SMK Maharati setidaknya go nasional lah, seperti itu. Jangan dulu terlalu bermimpi go internasional kan gitu. Walaupun sebenarnya pasarnya internasional terkait dengan barang-barang seperti ini lebih banyak dan lebih besar dibandingkan yang nasional. Nanti kalau hari Minggu kalian menggunakan handphone, kalian bisa nanti lihat salah satu anak muda Indonesia, dia IO-nya dan juga dia pemilik bisa ekspor, nama akunnya bisa ekspor. Dia anak muda yang mempunyai omset yang triliunan ya. Dia ekspor bahan-bahan, ekspor banyak hal ke luar negeri. Dan tahun ini dia sudah mulai ekspor bahan-bahan yang dari rotan. Tahun sebelumnya dia ekspornya apa? Dia ekspornya arang. Tahu arang ya? Arang. Harganya arang berapa sih di sini? 10.000 seplastik itu ya? 10.000 sekolah. Betul ya? Tahu ya arang ya?
Nonton nggak ada yang kenal arang di sini ya? Oke, nah beliau menyampaikan seperti ini. Arang yang dijual di produk-produk Indonesia itu sebenarnya hampir sama dengan yang dijual yang ada di luar negeri. Bedanya kemasan yang di luar negeri itu lebih baik dibandingkan yang ada di Indonesia. Arang yang dia jual itu arang dihaluskan dia dulu, dihaluskan, semua arangnya dihaluskan, terus dicampur sama tepung apa yang bisa menempel? Tapioka ya, iya. Dia campur tapioka, ya tepung tapioka, terus dia cetak kembali. Dia cetak kembali arangnya jadi berbentuk kotak petak kecil-kecil. Bahannya sama dari arang, hanya arangnya dihaluskan, dicampur tapioka dan dicetak kembali. Terus harganya sangat melejit di luar negeri. Uji ketahanannya, nah dia punya video uji ketahanannya seperti ini. Arang yang sudah dicetaknya kembali, dia lempar itu nggak akan pecah. Karena ada tepung tapiokanya tadi. Kalau kita lihat yang dijualan yang ada di bawah ini, kita lempar saja cuma langsung pecah, patah dan yang lainnya. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita, ya itu yang menjadi tanggung jawab kita, khususnya masyarakat Indonesia dan khususnya SMK Maharati. Bagaimana talawang yang nanti akan kita buat itu tidak elok dipandang saja, gitu. Ya, tidak elok dipandang saja. Kalau kita jualnya ke internasional, mereka sangat menghargai motif-motif ini. Bahkan mereka sangat penasaran filosofi motif ini apa, gitu. Kita masuk kepada diri pribadi masing-masing. Kalau kita ditugaskan membuat talawang ini, kita tahu dulu arti motifnya, kita tahu dulu mempresentasikannya, kita tahu dulu harga-harga bahannya, atau tidak hanya sekedar pengerjaan karena memang itu tugas sempaci. Sepertinya hanya seperti itu. Nah, jadi harapannya talawang yang nanti akan kita buat itu bisa dipertanggungjawabkan oleh kelompoknya masing-masing. Bapak akan memberikan setiap kelompok nanti ada beberapa contoh motif-motif untuk di pembuatan telawangnya. Ya, ada beberapa motif. Tapi Bapak izinkan setiap kelompok nanti membuat sesuai yang mereka bahas masing-masing. Ya, tetap akan diperizinkan. Nah, jadi setiap kelompok Bapak harapkan ada setiap kelompok nanti ketua-ketua kelompoknya nanti akan Bapak berikan seperti ini ya. Ini contoh-contohnya nanti. Di luar dari ini masih diperizinkan untuk kalian buat. Asalkan kerjasama dan juga hasil kesepakatan setiap kelompoknya masing-masing. Paham ya? Setiap kelompok SDP ada ketua kelompoknya ya? Ada ya? Ada? Tidak ada? Nanti dipilih nanti. Ya, dipilih. Dan ini menjadi salah satu contohnya saja. Untuk bahan-bahannya sudah disediakan oleh sekolah. Hanya saja tugas kalian besok akan ditemani oleh Pak Adi. Ada beberapa kalian nanti akan ke Bubut untuk membantu pengangkutan meranti, ya, meranti untuk menjadi pokok utama kita, bahan utama kita pembuatan talawang. Paham ya? Pembuatan talawang kalau tidak ada papatnya nggak bisa ya? Nggak bisa. Paham ya? Bisa. Dulu pakai baja malahan ya. Baja. Karena ini kalau kena tombak tembus juga ya. Kalau kita berpikirnya untuk kegunaannya berperang, tapi kan ini kan tidak lagi ya, tidak berperang. Nah, ini akan Bapak bagikan satu setiap kelompoknya nanti. Kalian bisa memilih salah satu di antara ini, atau di luar dari ini Bapak izinkan dan diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Paham? Oke, sip. Nah, kapan Pak mulai pengerjaannya? Ya, mulai pengerjaannya akan dilaksanakan dimulai dari hari Senin. Dikarenakan hari Minggu kita kedatangan merantinya. Bu Mel sudah kopi ya merantinya ya Bu Mel ya? Oke. Ya, hari Minggu ya kedatangan merantinya. Bukan si meranti ya, tapi pohon lagi papan merantinya menjadi pokok utama kita. Ya.
pengerjaannya di hari Senin. Dikarenakan kalian juga berpuasa, yang pembelajaran juga sudah dipersingkat, jadi kita manfaatkan untuk pembuatan 4C-nya. Targetannya berapa? Ya, habis sekolah ya. Tidak sambil belajar matematika sambil membuat talawang, tidak. Gitu ya. Sepulang sekolah saja. Nah, untuk pembuatan talawang seperti ini, setiap kelompok membutuhkan berapa lama waktunya? Oke. Cukup 2 minggu? Oke, 2 minggu ya. 2 minggu dimulai hari Senin sampai Sabtu tanggal 8 ya. Sebelum pulang ya, sebelum pulang. Jadi sebelum tanggal 15 kalian sudah pulang. Hasil dari 4C-nya sudah harus ada. Oke, baik. Dengarkan, untuk rubrik penilaiannya, yang dinilai itu ada 6 item. 6 item. Yang pertama itu kerapian. Untuk kerapian setiap talawang yang kalian buat akan dinilai oleh Bapak sendiri. Setiap kelompok nanti akan memberikan talawangnya kepada Bapak untuk Bapak nilai kerapiannya. Bapak menilai apanya? Kerapian. Oke. Untuk penilaian yang kedua, item yang kedua yang dinilai adalah estetikanya. Ada yang tahu arti estetika? Ya, betul ya. Ya, garis besarnya adalah keindahannya. Oke ya, keindahan dari motifnya dan yang lainnya, pengerjaannya, nyambung ke warnanya, nanti akan dinilai di sana. Untuk estetikanya akan dinilai oleh Bu Victor. Jadi setiap kelompok harus kalian serahkan, ya harus kalian serahkan apa namanya talawang dari setiap masing-masing kelompok kepada Bu Victor untuk dinilai apanya? Estetikanya ya. Yang ketiga adalah ketahanan produk. Ketahanan produk ya, sip ya. Kalian sudah lihat ya. Ketahanan produknya ada gagangnya dan ini kan diperekat. Bluetooth ya. connected. Ya, ini diperekat juga. Jangan ketika kalian mau mendatangi Pak Adi, udah keburu lepas, gitu ya. Berarti ketahanannya tidak baik kan gitu. Ya, ketahanan produknya. Kalau diperkirakan jatuh sekali, patah nggak? Lepas nggak? Nah, jadi yang dinilai adalah ketahanan produknya. Ya, jangan nanti ketika ada orang tua kalian ataupun siapapun yang berkunjung ke SMK Maharati berminat dengan talawang hasil kalian, tapi setelah dibawa ke rumah karena memang jalan kita masih berdebu, lepas gitu. Ya. Waiting for connection. Oke, jadi yang menilai ketahanan produk, adalah Pak Adi. Jadi setiap kelompok bawa produknya langsung, bawa talawangnya langsung ke Pak Adi, bawa rubrik penilaiannya supaya Pak Adi menilai langsung memberikan nilainya. Yang keempat, kreativitas. Untuk kreativitas yang dinilai adalah ide-idenya, yang ide-ide terbaru. Nah, contohnya Bapak sudah kasih contoh yang langsung ada juga di depan kalian ini. Bluetooth connected. Tapi kalian langsung copy yang dari depan ini saja. Berarti idenya terfokus pada yang dua ini. Tapi kalau kalian punya ide-ide motif yang lain, simple ataupun yang mewah dan yang lainnya, itu menjadi salah satu untuk tunjangan nilai kalian yang terbaik. Untuk kreativitas sendiri dinilai oleh Pak Ray. Jadi beruntung kalian, siapa-siapa yang kalian yang kemarin mengikuti pelatihan terkait dengan motif Dayak dengan Pak Ray, nah mungkin itu bisa langsung diterapkan pada talawangnya di kelompoknya masing-masing. Dan penilaiannya langsung pada ahlinya itu Pak Ray. Seperti itu ya. Selanjutnya, kolaborasi kelompok. Yang dinilai kolaborasi kelompok, ternyata dalam satu kelompok yang kerja hanya 2 orang. Ya, yang kerja hanya 1 orang. Yang lainnya lihat dan juga mengomentari kan gitu. Kebanyakan seperti itu. Dia sudah lihat, tangannya di pinggang dan komen lagi. Ini seharusnya ini seharusnya ini. Gitu. Tapi dia tidak kerja gitu. Nah, untuk kolaborasi kelompok yang menilai adalah Bu Anis. Nah, yang menjadi pertanyaan seperti ini, Pak, ketika kami pengerjaannya, Bu Anisnya tidak lihat.
Berarti mau tidak mau kalian harus presentasikan juga kepada Bu Anis. Ini bahannya apa, pengerjaannya siapa, si ini ngerjainnya ini, si A ngerjainnya ini. Kalian harus presentasikan itu sama Bu Anis. Kalau Bu Anisnya tidak melihat secara langsung kalian mengerjakannya. Paham ya? Paham. Oke, paham? Bapak rasa juga satu dengan yang lain di kelompoknya masing-masing akan saling membantu. Akan saling membantu, tidak akan menjatuhkan. Contoh Bapak kelompok sama Dimas Arif. Bapak nggak mungkin bilang, oh Dimas Arif nggak mungkin ini, tidak pernah ikut ini. Walaupun ada kemungkinan seperti itu, kan gitu. Ya. Contoh Dimas Arif, nah pas hari itu dia ada roster atau jadwal untuk sakit, gitu. Contoh aja, gitu ya. Atau kelompok yang sama dengan Beni, pas hari itu dia sakit, ya pas hari itu sakit, malam futsal kan gitu. Nah itu contoh aja contohnya. Kemungkinan besar Bapak meyakini kalian tidak akan menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan setiap kelompok Bapak meyakini juga tidak akan membiarkan kelompoknya bekerja dengan sendiri, pasti saling kerjasama. Untuk kolaborasi tadi dinilai oleh siapa? Iya, Bu Anis ya, Bu Anis. Nah, selanjutnya adalah presentasi produk. Kalian yang sudah punya talawangnya masing-masing dalam kelompok, kalian harus mendatangi Pak Asep. Kalian harus mempresentasikan produknya, ya. Kalian harus mempresentasikan produk kalian jelaskan filosofi motifnya Pak seperti ini, bahan-bahannya seperti ini, yang ngerjakan sebagai ini, kesulitan yang kami hadapi seperti ini, bahan-bahan harganya seperti ini, kalau kami jual harganya seperti ini. Paham? Ya, paham. Pak Asep menilai apa? Ya, presentasi produk ya. Nah, Masing-masing ada perwakilan kelompok. betul, ada perwakilan yang berbicara nanti, yang menjadi juru bicara setiap kelompoknya nanti harus ada. Tapi untuk mendatanginya Pak Asep dan membawa talawangnya harus bersama-sama dengan kelompoknya. Nah, ini yang menjadi presentasi produk, inilah yang menjadi hal yang wajib harus didapatkan oleh siswa-siswi SMK Marati di program 4 ini. Karena banyak di antara kalian yang kreatif tapi tidak mampu mengkomunikasikannya. Ya. Banyak di antara kalian yang punya ide di dalam kelas, kalian punya kemampuan untuk menjawab soal contohnya di dalam kelas, tapi untuk mengkomunikasikannya nggak berani, gugup terlebih dahulu gitu. Udah gugup duluan. Tiba-tiba temannya nyelonong ke depan, dia menjawab, dia bilang apa? Ah, itu jawaban saya gitu. Padahal dia nggak bilang gitu. Gitu ya. Banyak yang seperti itu ya. Dan itu hanya didapati oleh SMK Maharati. Masyarakat Indonesia notabene-nya paling banyak adalah terkait dengan berbicara di depan umum. Nah, kalau kamu punya produk seperti ini, kalau kamu tidak pasarkan, lantas orang menawarnya gimana? Pak Joel, ini harganya berapa? Kalau saya kasih 5 juta, berani nggak? Terus bapak jawabannya, ya kan? Betul ya? Seandainya bapak ditawari orang untuk membeli ini 5 juta, padahal bapak tidak perhitungkan bahannya berapa, yang ngerjakannya berapa, terus langsung bapak mendengarkan kata 5 juta, ternyata setelah bapak hitung-hitungan rugi. Tapi karena bapak tidak mampu mengkomunikasikannya, ya iya. Atau bisa 2,5 juta Pak. Gitu ya. Akhirnya buntu kan, akhirnya kerugian besar yang ada. Nah, itu yang harus kalian pelajari dan kita bersama-sama pelajari terkait dengan presentasi produknya. Contoh nih, Pak Juan, bisa nggak saya beli ini 5 juta? Terus jawaban Bapak apa? Untuk kategori 5 juta nanti ada produk yang lain yang lebih kecil lagi Pak. Karena untuk yang ini, produk yang ini dari bahannya saja sudah segini, bahannya segini, kualitasnya seperti ini. Dan untuk di kategori 5 juta masih ada Pak produk yang sama, tapi memang kecilnya lebih kecil. Ya, untuk ukurannya lebih kecil lagi. Bisa kan? Akhirnya dia berpikir, oh, kalau ini berapa? Saya sukanya yang di sini. Saya bisa lepasnya 10 Pak. Dia juga akan nego. Dia
dia tidak akan nego dari tawaran di awal 5 juta, dia tidak akan nego ataupun tawar-menawar dikurangi dari 5 juta. Kalau bapak nggak kasih di 5 juta, gimana 2,5 juta? Tidak ada orang Indonesia gitu. Atau siapapun nggak ada ya. Bapak sudah tawar ini harga net itu 10 juta. Dia nawar pertama itu 5 juta, bapak bilang tidak bisa. Ya udah deh, 3,5 juta aja. Malah lebih kurang, gitu ya. Ya, jadi nanti untuk presentasi produk, ya, untuk presentasi produk, kalian bawa masing-masing produknya. Tunjuk salah satu dari antara kelompok kalian menjadi juru bicara untuk memasarkan atau mempresentasikan produk kalian kepada Pak Hasim. Nah, untuk rubrik penilaian tadi ada 6 item yang Bapak sebutkan tadi, ya. Masing-masing ke-6-6-nya tadi itu wajib harus dapat poin dari penilai dan wajib harus ditandatangani. Ketika kalian ingin mendapatkan nilai kerapian kepada siapa tadi? Oke, kepada Bapak. Untuk estetika? Betul. Untuk kolaborasi? Ya. Untuk ketahanan produk? Untuk presentasi? Untuk kreativitas? Oke, kopi ya laki-lakinya. Ya. Oke. Yang penting kalian punya satu kelompok perempuan kan gitu. Bija ya laki-lakinya ya. Biar mereka yang jawab. Kan mereka satu kelompok juga dan melihat kan. Paham maksud betul ya? Oke, sip. Nah, jadi setiap kalian akan Bapak berikan 2 ini tadi, satu tadi contoh-contoh motifnya, dan yang kedua ada rubrik penilaiannya. Ya, kalau sudah selesai kalian pembuatan talawangnya, ya. Nanti kalian bawa kepada penilai-penilai yang sudah diunjuk dalam rubrik penilaian ini. Targetan kita talawang-talawang yang sudah kalian siapkan atau sudah kalian kerjakan nantinya, targetan kita itu menjadi salah satu yang harus bisa kita pasarkan dari SMK Maharati. Ya, yang harus bisa kita pasarkan dari SMK Maharati. Contoh nih, kunjungan orang tua. Ya, yang memasarkan siapa? Ya kalian. Atau ada kunjungan-kunjungan petinggi-petinggi PAMA, petinggi-petinggi perusahaan yang hadir di sini, atau siapapun orang-orang tamu-tamu kita yang hadir di SMK Maharati. Ya, tugasnya SMK Maharati siswa-siswanya adalah memasarkan ini dan produk-produk yang lainnya nanti yang akan kita capai. Jadi ya, paham? Paham ya? Ini. Bapak juga punya teman ya, teman dan juga mungkin besar itu menjadi keluarga kalian dari Bubut, dari Tran ya. Pak Eriksen ya. Pak Erik ya, mana? Kenal ya? Erwin? Ya. Ya. Kenal ya? Pembuatan mandau ya? Iya. Dia. Ya. Oh ya, Om ya? Kakak ya? Oke. Nah, sebenarnya beliau itu sudah mempunyai keahlian dalam pembuatan mandau. Sudah mempunyai keahlian pembuatan mandau. Dan banyak orang-orang juga yang sudah memesan kepada beliau. Terus keterbatasan beliau sampai sejauh ini apa? Setelah dari alat dan bahannya, beliau keterbatasannya adalah pemasaran produk ini. Ya, pemasaran produk. Jadi orang yang memesan ke beliau itu karena melihat contohnya nih, Win nih memesan ke beliau. Terus mandanya dari ini Bapak lihat nih, kamu pesan dari mana? Dari sana. Terus Bapak bilang sama ini, bisa dong untuk saya satu. Hanya sekedar itu pemasarannya. Ya, berarti lingkup pemasarannya hanya sekedar duit saja. Contoh nih, kita gunakan tim multimedia, tim DKP kita gunakan untuk mereka share, untuk mereka poster, buat poster dan juga mereka bagikan. Ya pasti produk-produknya kita itu tidak hanya lingkup Bubut Jaya saja, gitu ya. Tidak hanya lingkup Bubut Jaya saja yang mengetahuinya. Jadi masih banyak orang-orang. Itu ya, paham ya nih ya. Nanti dari kelompok Kiai Dewantara yang buat motifnya ya. Oke ya, sih. Dari sini ada pertanyaan terkait dengan pembuatan talawang program Pak C kita. Untuk bahan-bahannya di hari Minggu nanti
bahan pokoknya Merantinya sudah hadir, sudah datang di SMK Meranti, sudah diantar, ya sudah diantar. Nanti setiap kelompok silahkan tunjuk 2 orang laki-laki setiap kelompoknya untuk pemotongan bahan pokoknya. Oke, paham? Sip ya. Nah, untuk gagangnya Pak seperti apa? Gagangnya nanti, gagang untuk megangnya itu nanti sisa dari bahan pokoknya ataupun papannya nanti. Sisa itu nanti kita ukir masing-masing. Nah, ini kan ukiran ya. Ini diukir di apa namanya? Di congkel-congkel gitu. Di pahat, pasti. Ya, dipahat ya. Nah, untuk mempermudah kita, karena memang jangka waktunya hanya ada 2 minggu, cukup kita gambar saja. Jadi gambarannya melalui pensilnya masing-masing dulu, ya. Kalau memang sudah bagus motifnya, baru kita kasih warna. Sebelum dikasih warna, mungkin kita pernis dulu ya. Sebelum dipernis harus dihaluskan dulu, ya. Ya, dipoles dulu ya untuk cat dasarnya ya. Ya, pernis ya namanya. Oke, ya. Jadi setiap kelompok nanti di hari Minggu silakan nanti kamu serahkan nama-namanya 2 orang dalam setiap kelompok. Nanti akan bertugas untuk memotong masing-masing kebutuhan dari kelompoknya. Ukurannya Pak? Untuk ukurannya, kita sepakati ya. Untuk tinggi, ya. Untuk tinggi kita samakan dengan ini. Tadi kita pakai hitungan harganya 5 juta. Kalau dikurangi dari sini berarti harganya tidak sampai hanya 5 juta. Gitu ya. Nah, karena memang sudah menghitungkan, saya dengan Pak Adi sudah menghitungkan setiap 1 lembar, ya, 1 lembarnya papan itu bersihkan 4 meter, tingginya itu 4 meter. Nanti itu dibagi 2, berarti ada 22 meter. Nah, itu nanti kita manfaatkan 2 meter, berarti setiap kelompok nanti cukup membuat kalawangnya 1 saja. Jadi sebelahnya 2 meter, sebelahnya 2 meter. Nanti kalian bisa ukir lagi atau bisa kalian tutup lagi sesuai dengan yang ada contoh di depan ini. Dan dimanfaatkan juga sisanya nanti untuk pembuatan gagangnya. Seperti itu ya, paham ya? Oke, di 2 minggu dikerjakan. Mulai besok sudah bisa dikoordinasikan dengan Bapak dan Pak Adi juga, dengan guru-guru yang lain juga bisa dikoordinasikan terkait dengan bahannya. Ada seluruhnya sudah lengkap. Nanti bisa kalian mulai bekerja di hari Senin sepulang dari sekolah. Pengerjaannya tetap harus bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, di tanggal berapa? Di 2 minggu. Hari ini 2 minggu tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 April. Tanggal 8 April produknya sudah harus selesai dan rubrik penilaiannya sudah harus selesai. Paham? Ya, paham. Supaya ketika selesai nanti lebaran, ya libur lebaran, libur Idul Fitri nanti kalian di sini hanya datang dengan fokus untuk belajar dengan PAS saja. Jadi tidak ada lagi produk-produk yang lain. Palingan kita nanti ada kegiatan-kegiatan dari kesiswaan, perseni, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya juga. Jadi fokusnya ke sini, tidak ada lagi fokus ke sini. Kita selesaikan dalam 2 minggu ya, paham ya? Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada nanti Bapak harapkan masing-masing dari perwakilan setiap kelompoknya ya bisa maju ke depan untuk mengambil rubrik penilaian dan juga contoh dari motifnya. Ayo. Dia udah.
Maju. Ini sudah Bapak perintah dengan jumlah 21, berarti setiap kelompok harus dapat. Yang tidak ada yang kelompoknya tidak dapat. Ya, yang Bapak perintah di jumlahnya 21 sesuai dengan jumlah kelompok kita. Jadi wajib semuanya sudah harus dapat. Ya, sudah harus dapat. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak akhiri. Sekian dari penjelasan dan juga sosialisasi terkait dengan program wajib Jembatan Talawang. Harapannya ini menjadi program kita yang terbaik di semester ini agar kita mendapatkan hasil dan juga berani untuk memasarkan produk-produk dan juga motif-motif dari kedaerahan kita dari Kalimantan Tengah, khususnya pembuatannya di SMK Marati. Kita akhiri, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa sekali materi yang telah diberikan oleh Pak Joel. Beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan lawak skepeng dari teman kita Windy. Waktu dan tempat kami persilahkan. Irwan. Kita ini tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali suara teman kita Cinta yang akan membawakan beberapa lagu. Kepada Cinta kami persilakan. Lagu ini spesial untuk kakak dan teman-teman yang lagi bikin. Berharap pasangan yang bersama kalian saat ini bisa menjadi jodoh kalian suatu saat nanti. Memang belum beruntung untuk menjatuhkan
Luar biasa sekali penampilan bernyanyi dari saudara kita Cinta dan Dea. Beri tepuk tangan. Akhirnya acara demi acara sudah kita lewati bersama. Saya mewakili kelompok Sudirman mengucapkan banyak terima kasih dan sampai bertemu di sharing konolit selanjutnya. Acara yang terakhir yaitu foto bersama para Pak Asep, Pak Joel dan teman-teman semua. Selamat berjumpa. It's delicious.